roh gentayangan atau yang biasa dikenal dengan buta cuil. Inilah penyebabnya sehingga adanya roh gentayangan dalam Hindu Bali. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu. Tadastu Namastu, dimudahkan rezeki para sahabat. Dan yang baru berkunjung di channel Cahaya Dharma, jangan lupa dengan mensupport, like, comment, subscribe, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar semeton sahabat selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari updatean Cahaya Dharma. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, terkait roh gentayangan banyak yang bertanya di beberapa kolom komentar, apakah Hindu Bali mengenal namanya roh gentayangan seperti di tempat lain? Nah, kali ini Cahaya Dharma akan mengulas berbagi kepada semeton terkait roh gentayangan yang biasa dikenal dengan nama buta cuil. Perlu diketahui, Hindu di Bali juga mengenal namanya roh gentayangan dan dikenal dengan nama buta cuil. Nah, semeton sahabatku, perlu diketahui pada zaman dahulu di Bali dikenal istilah Atma Ngumandang atau roh yang tersiksa. Sehingga pada sore menjelang malam, konon ada suara teriakan atau yang meminta tolong, ada yang kesakitan. Nah, inilah yang dikenal dengan namanya Atma Ngumandang atau lebih tepatnya yaitu buta cuil. Nah, semeton sahabatku, roh atau biasa didengar ada suara teriakan atau suara meminta tolong, orang kesakitan. Hal ini yang menyebabkan roh gentayangan dalam ajaran Hindu disebabkan karena beberapa faktor. Nah, diantaranya adalah ulah pati atau mati karena kehendak dirinya sendiri, kematian yang disengaja untuk menghilangkan nyawa sendiri, misalnya karena bunuh diri dengan meracuni diri, menggantung diri, menabrakkan, atau menerjunkan diri sendiri agar mati, dan lain-lainnya. Sehingga membuat arwah tersebut kian penasaran atau tersiksa. Apalagi tidak diupacarai atau tidak ada yang mengurus, maka akan lebih tersiksa lagi. Nah, dalam kepercayaan Hindu Bali, maka tirta pengentas adalah salah satu usaha atau upaya untuk memberikan jalan pembersihan kepada roh, sehingga roh yang gentayangan atau dalam agama Hindu disebut preta akan bisa berubah jadi pitra. Preta ini adalah roh yang terikat oleh material, sedangkan pitra adalah roh yang tidak masih ada dalam keterikatan. Semeton sahabatku, perlu diketahui bahwa dalam kepercayaan Hindu di Bali, saat manusia menghembuskan napas terakhir, roh yang meninggal belum sadar akan dirinya telah lepas dari jasadnya, sehingga roh itu masih berada di sekitar jasadnya yang ditinggalkan. Nah, hal ini bertahan hanya sampai 3 hari, karena setelah 3 hari maka roh itu akan sadar bahwa ia telah lepas dari jasadnya. Sehingga apabila roh itu sangat terikat oleh keterikatan material semasa hidupnya, maka ia akan berusaha mencari hal-hal yang masih mengikat dirinya. Misalkan saja kekayaan yang tadinya selalu menjadi buruannya walaupun dengan cara yang tidak halal, keinginan duniawinya yang belum terasa terpuaskan, maka bisa membuat roh tersebut masih penasaran. Nah, semeton sahabat, roh bernama preta yang terikat oleh antakarana sarira akan berkeliling untuk mencoba mencari hal keduniawian tersebut.
maka roh ini akan berusaha mencari kemana-mana, seperti ketika ia masih hidup. Padahal usaha ketika ia sudah meninggal adalah sesuatu usaha yang sia-sia, sehingga roh itu gentayangan tanpa tujuan yang pasti. Nah, sahabat-sahabatku, untuk menghindari roh prede tersebut, roh gentayangan ini, maka umat Hindu di Bali melakukan upacara ngulapin dengan menggunakan sarana yang disebut sanggah urip sebagai pengendali roh itu agar tidak kemana-mana, serta nantinya mudah diinisiasi diaskara. Nah, semeton, pelaksanaan ngulapin dilakukan dan usahakan sebelum lewat 3 hari semenjak kematiannya, karena seperti telah disebut, di mana roh yang baru lepas dari jasad akan berada di samping jasadnya selama 3 hari, sehingga mudah untuk menangkapnya dengan sanggah urip. Sedangkan setelah 3 hari, maka roh itu akan gentayangan jauh sehingga agak sukar menangkapnya. Jadi roh itu bisa gentayangan dengan berjalan jauh. Nah, sahabatku, di dalam agama Hindu di Bali, roh yang tidak diupacarai lebih dari 10 tahun maka akan menjadi buta cuil. Kalau di luar mungkin sebangsa pocong, kuntilanak, atau gendruwo. Nah, namun di Bali biasanya mayat yang dikubur dan belum diupacarakan atau diaben biasanya akan dilakukan pemercikan tirta pengentas. Tirta pengentas ini memiliki fungsi sebagai sarana agar roh tidak menjadi buta cuil. Makanya tirta pengentas ini sangat penting, tidak boleh tidak ada. Apabila mayat-mayat yang dikubur tidak diberi tirta pengentas, maka roh itu akan berkeliaran. Itulah biasanya kalau ada upacara penguburan, maka kemudian disertai dengan upacara pengiriman, upacara mengirim, yang berfungsi sebagai upacara mengantarkan bekal kubur serta memberikan tirta pengentas. Apalagi mayat yang dikubur akan melebihi jangka waktu 1 tahun untuk menunggu upacara pengabenannya, maka tirta pengentas di sini wajib dan harus, ya. Memang ini sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar roh yang meninggal tidak berkeliaran dan tidak menjadi buta cuil. Kalau mayat yang tidak diketahui sampai bertahun-tahun, maka rohnya bisa penasaran. Oleh karena itu, umat Hindu di Bali kalau ada orang hilang yang mencurigakan, maka biasanya dilakukan upacara ngulapan agar rohnya tidak kesasar. Nah, semeton, setelah upacara ngulapan itu biasanya ditaruh di Balai Semanggen, Balai Dangin atau Balai Dlot selama belum ada upacara ngaben. Di Balai Semanggen inilah biasanya keluarga Mamunjung, yaitu mengaturkan sodo nasi atau kopi setiap hari. Nah, semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, inilah terkait buta cuil atau roh gentayangan dalam konteks ajaran Dharma. Semeton sahabatku, semoga informasi wejangan singkat ini bermanfaat bagi semeton sahabat dimanapun berada, dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dan selalu dalam jalur Sanatana Dharma agama Hindu. Salam Cahaya Dharma.